Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Aisyah Sabira, Saya Natasha Granusiti. saya Ariati Diputri. Saya Meta Noviati. Baiklah, di sini kami akan membuat tugas video yang berjudulkan Gelombang dan Bunyi untuk memenuhi tugas konsep dasar IPA yang dengan dosen pengampu Bapak Giga Prananda MPD. Di sini materi tentang gelombang dan bunyi akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gelombang dan bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Bunyi memerlukan media agar dapat merambat dan bisa terdengar. Pengertian gelombang bunyi. Dalam fisika, bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Dalam fisiologi dan psikologi manusia, suara adalah penerimaan gelombang dan persepsi mereka oleh otak. Macam-macam gelombang. Macam-macam gelombang dalam kehidupan sehari-hari ada 9. Yang pertama, gelombang elektromagnetik. Yang kedua, gelombang mekanis. Yang ketiga, gelombang stasioner. Yang keempat, gelombang longitudinal. Yang kelima, gelombang transversal. Keenam, gelombang berjalan. Ketujuh, gelombang audiosonik. Kedelapan, gelombang infrasonik. Dan yang kesembilan, gelombang ultrasonik. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bunyi. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik adalah jenis bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Infrasonik adalah jenis suara yang berada di bawah rentang pendengaran frekuensi manusia. Jadi, kamu tidak bisa mendengar bunyi infrasonik walaupun bunyi selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Contohnya dari bunyi infrasonik adalah bunyi gunung berapi yang aktif, badai yang mendekat, tornado, cuaca buruk, longsor, gempa bumi, peluncuran misil, meteor, dan pesawat supersonik. Adapun macam yang kedua yaitu ultrasonik. Ultrasonik adalah jenis bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang sangat keras namun berada di atas tentang pendengaran manusia, sehingga bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Contohnya bunyi ultrasonik adalah radar, sonar, dan ultrasonografi. Yang ketiga, interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam-macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Yang keempat, pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan jika kedua gelombang bunyi merabat bersamaan bunyi. Paling kuat akan dihasilkan saat tase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan tase, maka akan menghasilkan bunyi paling lemah. Saya akan menjelaskan manfaat dari gelombang dan bunyi. Adapun beberapa manfaat dari gelombang dan bunyi ini adalah: yang pertama, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Yang kedua, digunakan untuk mendeteksi janin dalam rahim. Yang ketiga adalah mendeteksi keretakan dalam suatu logam. Yang keempat, diciptakannya pengeras suara. Yang kelima, digunakan untuk mendengar suara musik dan untuk memperlancar komunikasi. Yang keenam, menentukan jarak dari suatu tempat. Dan yang ketujuh adalah memecah batu dalam usus. Sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama, refleksi. Jika gelombang bunyi merapat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasaan refleksi gelombang bunyi. Refraksi terjadi jika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Hal inilah yang menyebabkan suara petir pada malam hari terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari. Pada malam hari, lapisan udara bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas, sehingga
suara petir dari lapisan udara akan dibiasakan mendekati permukaan tanah di bawahnya. Yang kedua, distraksi. Distraksi adalah peristiwa pelanturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Contohnya yaitu ketika seorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Ketika dawai atau senar dipetik, gitar akan menghasilkan getaran yang dapat menggetarkan udara dalam kotak gitar. Oleh karena itu, proses terjadinya bunyi pada gitar dihasilkan ketika dipetik. Dari getaran HP tersebut merupakan salah satu macam bentuk bunyi, karena segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi.